Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Don Inupan P. Siregar dengan NIM 22055311334. Dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Djokorda Gede Tirtanindya STMT. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan Inner Product Space dengan 4 subbab yaitu Introduction to Inner Product Space, yang kedua Inequalities and Orthogonality, yang ketiga orthogonal base, dan yang keempat orthogonal matrix. Kali ini saya akan menggunakan referensi yaitu collapsing linear algebra by step. Yang pertama definisi produk dalam. Kita misalkan U sampai UN dan V itu V1 sampai Vn menjadi vektor di Rn. Maka produk dalam U dan V dilambangkan dengan U kali V sama dengan U transpose V sama dengan U1 V1 sampai UN Vn. Ingatlah bahwa jawabannya adalah skalar bukan vektor. Produk dalam ini diberi nama titik produk, juga disebut dengan produk skalar di Rn. Ini adalah produk dalam yang biasanya atau standar di Rn, tetapi banyak jenis produk dalamnya. Perkalian dalam pada ruang vektornya V adalah operasi yang menetapkan untuk setiap pasangan vektor U dan V bilangan real unik U, V yang memenuhi berikut. Aksioma dalam sebuah vektor U, V, dan W dan V adalah skalar K. Yang pertama, U, V sama dengan VU, commutative law. U plus V, W sama dengan U, W plus V, W. KU, V sama dengan K dikalikan dengan U, V. U lebih besar sama dengan 0, dan kita memiliki U sama dengan 0, U sama dengan 0. Ruang vektor yang nyata memenuhi aksioma-aksioma ini disebut ruang hasil kali dalam nyata. Catatan bahwa mengevaluasi memberikan bilangan real atau skalar, bukan vektor, akan diberikan beberapa contoh dalam ruang produk dalam. Next yaitu produk dalam U, W sama dengan U transpose AW, di mana A 1, 2, 2, 5. Tunjukkan ini adalah produk dalam R2, mirip dengan produk titik dengan U transpose W. Tapi kali ini kita diperlukan untuk mengalihkan vektor W dengan matriks A dan kemudian melakukan produk titik. Solusinya, contoh ini berfungsi karena A adalah matriks yaitu A transpose sama dengan A. Next, sifat produk dalam. Kita misalkan U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam real. V dan K adalah sembarang, skalar nyata. Kita memiliki properti berikut dalam produk dalam, di mana U 0 sama dengan 0, V sama dengan 0. U, V plus W sama dengan U, V plus U, W. U, K, V sama dengan K dikalikan dengan U, V. Next, norma atau panjang suatu vektor. Norma didefinisikan dengan cara yang sama untuk ruang vektor umum V. Kita misalkan U adalah vektor dalam V, maka norma yang dilambangkan dengan U didefinisikan dengan U sama dengan akar dari U atau positif root. Fungsi F dan G sama karena F dikurang G sama dengan 0. F dikurang G sama dengan 0, maka F sama dengan G. Jarak atau metrik antara dua vektor dan U dan V dilambangkan dengan D, U, dan V. Adalah definisikan sebagai DUV sama dengan U kurang V. Ingat, kita telah memperkenalkan V dan G sebagai F dan G sebagai vektor dalam ruang vektor C. Kita dapat lihat seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1. Next, sifat-sifat norma suatu vektor. Kita misalkan V adalah ruang hasil kali dalam U dan V adalah vektor-vektor dalam V. Jika K adalah sembarang skalar nyata, maka kita memiliki sifat-sifat norma berikut, di mana U lebih besar sama dengan 0, yang kedua U sama dengan 0, KU sama dengan K dikalikan dengan 0. Perhatikan untuk skalar K kita memiliki akar K kuadrat sama dengan K, di mana K adalah modulus K. Next, persamaan dan ortogonalitas. Pada akhir bagian ini kita akan menyatakan bahwa buktikan persamaan, memahami apa yang dimaksud dengan
ortogonal, terminalisasi, dan ortonormal vektor. Aplikasi dari hasil kali adalah untuk menentukan ketika dua atau lebih vektor adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Next, kesetaraan. Dalam subbagian ini kita membuktikan dua persamaan. U V lebih kecil sama dengan U kali dengan V. U plus V lebih kecil sama dengan U plus V. Grafik kuadrat seperti itu terletak pada atau dua sumbu X atau di atas sumbu X seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.4. Next, yaitu vektor ortogonal. Ini adalah hasil mendasar yang sangat berguna pada aljabar linear. Jika vektor U dan V ortogonal, kita katakan bahwa U ortogonal terhadap V, atau sebaliknya yaitu V ortogonal terhadap U, V sama dengan U, V sama dengan 0. Masuk ke contoh. Ruang vektor matriks dengan ukuran 2x2 M22 memiliki produk dalam yang didefinisikan. AB sama dengan TR B transpos A, di mana TR is trace. Tunjukkan bahwa matriks A yaitu 1, minus 1, minus 1, 1, 5, dan B 1, 2, 3, 0 adalah ortogonal terhadap masing-masing lainnya. Ingat, jejak suatu matriks adalah penjumlahan entry-entry diagonal terdepan. Solusi AB sama dengan trace B transpos A sama dengan trace 1, 2, 3, 0 transpos minus 1, minus 1, 1, 5 sama dengan trace 1, 3, 2, 0 minus 1, minus 1, 1, 5 trace 2, minus 2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka 2 dan B, A dan B adalah ortogonal karena A dan B sama dengan 0. Normalisasi vektor. Vektor satuan U adalah vektor dengan panjang 1 atau norma U 1, yaitu U sama dengan 1. Proses pengubahan vektor tertentu menjadi vektor satuan disebut normalisasi. Setiap vektor bukan 0, W adalah ruang hasil kali dari V. Dapat dinormalisasikan dengan menetapkan U sama dengan W per vektor W. Himpunan ortonormal. Himpunan vektor yang saling ortogonal atau tegak lurus disebut ortogonal mengatur. Himpunan vektor yang semua vektor memiliki norma atau panjang 1 disebut terminalisasi mengatur. Himpunan vektor satuan yang tegak lurus disebut himpunan ortogonal normal. Inilah himpunan vektor yang kedua ortogonal dan ternormalisasi. Kita misalkan himpunan vektor E1 sama dengan 1, 0 transpos dan E2, 0, 1 transpos. Di R2 ortonormal, satuan tegak lurus vektor dalam sebagai produk titik. E1, E2 sama dengan 1, 0, 0, 1 sama dengan 1 dikali 0 dan 0 dikali 1 sama dengan 0. Next. 4.3 itu bahasa ortonormal. Kali ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan basis ortonormal. Temukan basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Next, yaitu pengenalan basis ortonormal. Contoh basis ortonormal ditunjukkan pada gambar 4112. Untuk R2 dan R3, yaitu R2 dan R3, membiarkan V menjadi ruang vektor berdimensi berhingga dengan produk dalam satu set dari vektor dasar. Untuk V disebut basis ortonormal jika ortogonal yaitu UI sama dengan 0 dan I tidak sama dengan J. Dinormalisasi yaitu U sama dengan 1 untuk I sama dengan 1 sampai N. 4.3.2 Sifat-sifat basis ortonormal. Jika V1, V2, dan Vn adalah himpunan ortogonal dari vektor-vektor tak nol dalam sebuah ruang hasil kali, maka elemen-elemen himpunan ini basis linear. Next, contoh. Tunjukkan bahwa U sama dengan 1, minus 1, 1 dan V dengan minus 1, minus 1 ortogonal di R2 terhadap produk titik dan turunkan basis ortonormal atau satuan tegak lurus sumbu untuk R2. Maka solusinya adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa vektor U dan V yang diberikan adalah ortogonal atau tegak lurus
dengan menunjukkan produk dalam atau titik dari vektor-vektor ini adalah 0. U V sama dengan U dikalikan V sama dengan minus 1 sampai minus 1, yaitu menghasilkan nanti akan 0, yaitu vektor U pangkat 2, U kuadrat sama dengan U sama dengan U dikali U, yaitu minus 1 pangkat 2 plus 1 kuadrat sama dengan 2. Next, kita akan mengambil akar kuadrat menghasilkan U sama dengan akar 2. Demikian pula kita akan memiliki V sama dengan akar 2. Jadi satuan yang dinormalisasi. Jadi U per panjang vektor U sama dengan 1 per akar 2 dikalikan dengan minus 1, 1. Dan V per panjang V yaitu 1 per akar 2 dikalikan dengan minus 1, minus 1. Basis ortonormal satuan tidak lurus sumbu untuk R2 adalah 1 per akar 2 minus 1, 1, 1 per akar 2 minus 1, minus 1. Next, membangkitkan vektor ortogonal. Proyeksi adalah prosedur, misalnya menampilkan film di layar, kita akan menyatakan film tersebut telah diproyeksikan ke layar. Demikian pula kita memproyeksikan vektor V ke U seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.15. Next, proses Graham-Smith. Diberikan sembarang basis arbitrary V1, V2 sampai Vn untuk ruang hasil kali dan berdimensi berhingga. Kita mendapatkan atau menemukan basis ortogonal V1, V2 sampai Vn dengan proses Graham-Smith yang dijelaskan sebagai berikut. 4.4 yaitu matriks ortogonal. Kali ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan matriks ortogonal dan memfaktorkan matriks yang diberikan. Matriks ortogonal. Salah satu masalah yang paling membosankan dalam aljabar linear yaitu menemukan inverse matriks. Untuk matriks 3x3 atau lebih besar menjadi tugas monoton untuk menentukan matriks dengan tamat. Namun ada satu himpunan yang disebut dengan ortogonal, di mana inverse dapat diperoleh dengan transposisi matriks. Sifat matriks ortogonal, kita akan langsung masuk ke contoh. Kita misalkan Q sama dengan 1 per akar 2, 1, 1, 1, minus 1, dan U 1, 2, dan W 3, 1. Yang pertama itu QU kali QW, yang kedua U dikali W, dan yang pertama kita langsung ke solusi. QU sama dengan 1 per 2 sampai nanti dikalikan dengan 3 minus 1, maka QU dan QW sama dengan 1 per akar 2 dikalikan dengan 3 minus 1 dikalikan dengan 1 per akar 2 dikali 4, 2 sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan 3 kali 4 tambah minus 1 kali 2 sama dengan 5. Similarly, kita akan mempunyai U dikalikan dengan W yaitu 1, 2 dikalikan 3, 1 yaitu 1 dikali 3, 2 dikali 1 sama dengan 5. Maka QU dikalikan QW sama dengan U dikali W. Next, yaitu matriks segitiga. Sebagai contoh berikut adalah matriks segitiga. A yang pertama adalah matriks segitiga atas, dan yang B adalah contoh matriks segitiga bawah. Jenis matriks lainnya adalah matriks diagonal. Next, yaitu QR factorization. Yang pertama, kita akan mendapatkan menyelesaikan sistem linear secara efisien seperti AX sama dengan B. Sistem linear yang dapat ditulis sebagai dengan QRX sama dengan QRX sama dengan B. Maka Q transpose Q dengan RX, maka RX sama dengan Q transpose B sama dengan I. Yang kedua, memfaktorkan suatu matriks jika diterapkan dalam menyelesaikan aproksimasi kuadrat terkecil, yaitu temukan vektor X sedemikian rupa sehingga AX min B adalah minimum. Selain itu, faktorisasi QR digunakan untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen menjadi dibahas dalam bab 7. Dari matriks dengan cara numerik, kita perlu mencari matriks ortogonal Q dan matriks segitiga atas R sehingga A sama dengan QR. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.